Punya presiden baru bukan berarti melupakan presiden sebelumnya. Sosok presiden ketiga B.J. Habibie sangat layak untuk dikenang dengan segala warisan baiknya bagi bangsa ini. Sekarang saya sudah berada di Wisma Habibie Ainun di Jakarta. Ada cerita menarik apa di dalamnya? Ayo masuk. Siang Mas. Selamat siang. Marina Mas dari Kompas, terima kasih. Archie. Oke Mas Archie. Mas Archie bisa diperkenalkan sebagai apa di Wisma Habibie dan Ainun ini? Oke, saya Archie Wirya, saya Family Ambassador dari Habibie Family. Dari 8 keluarga Habibie, 8 bersaudara keluarga Habibie. Yang B.J. Habibie nomor 4 dan yang nomor 1 Titi Subono Habibie itu nenek saya gitu. Oke, jadi di sini termasuk sebagai pengelola. Iya. Oke, baik. Mas, sekarang saya mau diajak untuk diceritakan apa nih soal Wisma Habibie dan Ainun. Oke, selamat datang di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Ruang Kebangsaan. Jadi di sini adalah lobi di mana Eyang Habibie menerima tamu-tamunya. Salah satunya ini adalah ruang di mana ada 5 panel budaya. Ada budaya dari 5 pulau-pulau besar di Indonesia. Ini ada Sumatera, ada Jawa, Bali, ada juga Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Nah, di sini itu menggambarkan bahwa budaya itu sangat penting dan kita harus mengenal akar kita. Gitu. Oke, baik. Jadi di awal kita sudah diingatkan langsung ya kalau kita Indonesia beragam budaya seperti itu ya Mas. Iya betul. Kayak contohnya di sini di lantai ini ada benua maritim Indonesia yang menggambarkan banyak biota laut bahwa Indonesia kaya sekali akan sumber daya alam. Tapi bukan hanya di dasar bumi, tapi kalau kita lihat ke langit-langit di atas ada juga hewan, flora dan fauna khas Nusantara gitu ya. Jadi selain budaya, tapi kita juga alamnya yang Habibie ingin menggambarkan bahwa kita tuh sangat kaya. Jadi jangan takut, jadi kita harus percaya diri gitu. Selamat datang di Perpustakaan Habibie dan Ainun. Ini bagian yang paling populer ya Mas ya? Itu, mari saya antar. Oke. Jadi di sini ada 5.000 buku, tapi yang menarik nggak banyak buku tentang teknologi. Yang lebih banyak di sini justru buku tentang budaya, peradaban gitu. Dan juga kenapa begitu? Karena tadi yang saya sampaikan bahwa Eyang Habibie itu kepingin sekali cucu intelektualnya dan juga rakyat dan bangsa Indonesia ini mengenal budayanya gitu. Dan di sini adalah manifestasi dari filosofi dan nilai-nilai yang maksudkan gitu. Buku-buku ini sedang dalam proses digitalisasi sehingga supaya nanti bisa diakses, tapi juga nggak mencederai atau melukai buku-buku yang juga sudah langka gitu. Ini menarik juga sih tadi, maksudnya kalau digitalisasi itu akan rampung kayak gitu kan, kita kadang kalau orang itu kan menarik misalnya kayak Eyang gitu, kita bisa tahu nih Eyang baca bukunya apa dan kita mau juga seperti itu. Semoga bisa cepat selesai deh Mas. Amin, mohon doanya. Nah ini aku mau kasih lihat bahwa Eyang sehari-harinya di dalam rumah pun juga bajunya seperti ini. Eyang Uti juga ya? Eyang Ainun juga, Eyang Habibie juga. Kenapa? Soalnya Eyang ingin menghargai siapapun yang tamunya. Dan juga ini, nggak pernah tahu kira-kira akan ada momen penting apa sehingga harus langsung rapat dan cara beliau menghargai tamunya adalah berpakaian yang juga proper gitu. Di sini juga ada lukisan karya Basuki Abdullah. Oh di sini ya? Yang terpampang di sini. Aduh, cantik sekali. Ini adalah lukisan karya Basuki Abdullah. Yang sebenarnya ada satu set ya. Ada 3 lukisan. Lukisan yang di depan itu adalah Om Ilham dan Om Tarek gitu, paman saya. Dan ini lukisan yang utamanya yaitu mereka berdua gitu. Gitu. Eyang Habibie sangat menggemari karya-karya Basuki Abdullah pastinya gitu. Di sini juga ada miniatur pesawat yang sangat terkenal, yaitu adalah CN235 dan juga N250. Yang mana N250 ini kita tahu
bahwa ini adalah hadiah 50 tahun Indonesia Emas ya, Indonesia Merdeka yang terbang pada tanggal 10 Agustus 95, dan itu membuktikan bahwa Indonesia, karya bangsa sendiri ini Indonesia bisa menerbangkan pesawatnya sendiri gitu. Yang tadinya CN atau Kasa dan Nurtanio menjadi N saja, yaitu adalah Nusantara. Ini karya IPTN dan Eyang Habibie sebagai otaknya gitu. Dan yaitu adalah 2 baling-baling dan 50 seat gitu ya, 50 kapasitas gitu. N250 terbang pada 10 Agustus 95, dan kita tahu itu momen yang sangat monumental ya gitu. Gitu. Tapi ya sayang sekali waktu itu kan kita memasuki masa yang sangat menantang, yaitu 98 krisis moneter, dan akhirnya fundingnya waktu itu di stop gitu. Tapi yang menitipkan kepada cucunya dan cucu intelektualnya dan kita semua termasuk Mbak sendiri untuk terus melanjutkan mimpi Eyang, karena kalau 17.000 pulau ini bisa tersambungkan dengan pesawat dan industri strategis, itu betapa akan sangat majunya sebenarnya negara yang kaya akan kekayaan alam, budaya, tapi dengan teknologi insya Allah Indonesia akan terbang lepas landas dan menuju Indonesia yang maju gitu. Kita di Kompas juga punya arsip Mas, jadi dari tahun 65, lalu aku ngecek tuh di arsip, jadi sebenarnya ini kan jalannya panjang, jadi saat Eyang masih di Jerman, lalu dia didatangkan ke Indonesia untuk survei. Betul. Pembangunan Dirgantara Indonesia. Betul. Jadi emang prosesnya itu udah lama sekali, dan hanya orang menurut saya yang punya komitmen yang kuat dan nasionalisme yang gila bisa Masya Allah, melakukan seperti itu. Betul. Ngomong-ngomong tentang tahun 70-an, tahun 73 memang Eyang akhirnya kembali ke tanah air, dan tahun 78 barulah Eyang menjadi Menristek ya. Dan disitulah rumah ini mulai dibangun. Rumah ini mulai dihuni tahun 78 yang kita akan nanti ke pendopo. Gitu. Ini kita sekarang di perpustakaan, nah sekarang kita akan menuju pendopo. Baik, siap Mas. Oke Mas Archie, selanjutnya kita kemana Mas Archie? Ya, selamat datang di Pendopo Habibie Ainun. Pendopo berarti lebih personal ini ya Mas ya? Betul, ini adalah rumah pribadinya Eyang Habibie dan Eyang Ainun yang dihuni sejak tahun 1978. Di sini juga kita bisa melihat ada foto di mana Eyang mengucapkan sumpah jabatan presiden gitu. Yang nanti pada saat pengunjung ada di sini akan ada pengalaman yang sangat spesial gitu. Jadi kami nggak sabar menanti para pengunjung untuk bisa hadir di Wisma Habibie dan Ainun. Lokasi di outdoor ya Mas? Ini adalah taman intelektual, gimana Eyang selalu berjalan-jalan di sini. Mas, tadi ada info kalau pengunjung bisa menikmati ini juga. Sebenarnya secara globalnya, secara generalnya saat orang mengunjungi Wisma Habibie dan Ainun itu do's and don'ts-nya seperti apa Mas? Kita tahu bahwa di sini banyak sekali barang-barang yang juga sangat spesial gitu ya, mungkin nggak ada gantinya gitu. Jadi kami akan memberikan batasan-batasan kayak do's and don'ts-nya, yaitu yang bisa ke sini hanya anak-anak di atas 13 tahun, supaya kita menjaga supaya anak lari-larian gitu, takutnya ada yang barang pecah dan lain-lain gitu. Terus juga setiap sesinya itu ada maksimum kuotanya gitu. Paling banyak 20 orang per sesi, dan satu sesi itu ada 3 grup gitu ya. 20 orang per grup maksudnya. Jadi satu hari kita akan ada 3 sesi, pagi, siang, sore. Lalu di satu sesi yang pagi, misalnya pagi gitu ya, ada 3 grup. Nah, satu grup itu nggak lebih dari 20 orang. Supaya bisa lebih kondusif, dan nanti akan ada pemandunya. Supaya bisa lebih terkendali gitu ya. Dan ini adalah rumah sebetulnya, bukan museum, sehingga kami membukanya itu secara eksklusif, tidak untuk masa yang banyak gitu, karena kita tahu kapasitasnya juga terbatas dan barang-barangnya sangat koleksinya sangat antik gitu. Jadi kira-kira itu sih. Nanti info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram @wismahabibieainun, dan insya Allah kita akan ngasih beberapa info-info tambahan di sana. 1 Februari.
1 Februari kita akan buka dan nggak sabar untuk menunggu teman-teman untuk hadir di Wisma Habibie dan Ainun. Oke, berarti kalau misalnya agak eksklusif, berarti harus bersabar juga ya Mas ya? Betul, harus bersabar karena antriannya sudah panjang sekali. Semoga teman-teman nanti bisa bersabar dan mohon pengertiannya karena kami membuka rumah, bukan museum. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Archie terima kasih banyak untuk menerima Kompas di sini. Iya, terima baik, kasih Mas. banyak. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih, mari. Yuk, Mas. Yuk. Ayo berkunjung ke Wisma Habibie Ainun yang ada di Jakarta dan mulai dibuka publik pada Februari 2025. Dari sini masyarakat diajak untuk melihat dan mendalami cinta intelektual demokrasi yang diwariskan oleh Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie.